Kondisi Malaysia tidak sesederhana yang digambarkan di media sosial. Sedangkan Malaysia berhasil mencetak rekor surplus neraca perdagangan berkat ekspor yang kuat. Lantas, bagaimana dengan ekonomi Indonesia? Ke Asia Tenggara dan Malaysia lah salah satu menjadi hub ekspor diorang. Dan Indonesia lagi pusing kalau lo punya kesempatan pindah negara, lo mau pindah ke negara mana nih? Kalau kita kayaknya bakal pilih negara Upin Ipin nih. Dan banyak anak muda mutusin pindah ke Malaysia, bukan cuma karena mata uangnya lebih tinggi, tapi ada satu kenyataan pahit yang bikin 3 hal di Malaysia yang bikin orang Indonesia kaget saat tinggal di sini. Banding-bandingkan Indonesia karo Malaysia, nggak akan iso. Nggak akan iso sama. Negara-negara maju, Indonesia nggak akan mampu dengan apalagi sama dengan negara Malaysia, beda jauh. Kalau mimpinya Indonesia terlalu tinggi, yang seakan-akan bisa mengalahkan dan membuat runtuh negara Malaysia, kenapa banyak anak-anak muda itu pindah ke negara Malaysia? Kenapa coba? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video. Kalau kau terus mencemooh negara Malaysia pasal ekonominya, lihat sendiri, buka mata kalian para netizen Konoha maupun juga konten kreator Konoha ya. Lihat 3 negara ini sekarang lagi menikmati momentum ekonomi mereka. Vietnam, Filipina, termasuk negara Malaysia. Indonesia gimana? Indonesia lagi menjerit Prabowo mengusir rakyatnya untuk pergi ke Malaysia karena Indonesia mau hancur lebur. Itu yang semalam Ikinya reaction, dan kali ini berbeda reactionnya, geng ya. Namun kalian harus simak dulu kayak gitu sebelum menghina negara orang. Kalian harus pantau dulu negara orang seperti apa kayak itu ya, geng ya. Jangan mau dikambing hitamkan oleh para konten kreator yang tidak bertanggung jawab. Seperti contohnya, tahu sendiri, silahkan komen di bawah kayak gitu ya, geng ya. Oke, gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bener, silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Jika melihat laporan ekonomi terbaru, kenyataannya kondisi Malaysia tidak sesederhana yang digambarkan di media sosial. Bank Negara Malaysia masih terus memantau tingginya tekanan ekonomi global, perlambatan perdagangan internasional, hingga meningkatnya beban utang yang menjadi perhatian serius. Data resmi juga menunjukkan utang luar negeri bruto Malaysia masih berada pada level yang sangat tinggi, meski komposisinya sebagian besar merupakan kewajiban sektor swasta dan dinilai masih dapat dikelola. Artinya, di balik citra mata uang yang kuat, pemerintah dan otoritas keuangan tetap harus bekerja keras menjaga stabilitas, agar gejolak global tidak berubah menjadi tekanan ekonomi yang lebih besar. Fakta yang jauh lebih menarik justru muncul ketika membahas utang rumah tangga Malaysia. Berdasarkan berbagai laporan resmi dan lembaga internasional, rasio utang rumah tangga Malaysia masih berada di kisaran lebih dari 80% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Angka ini jauh di atas Indonesia yang rasionya berada pada kisaran belasan persen. Tentu saja rasio utang yang tinggi tidak otomatis berarti sebuah negara akan mengalami krisis. Tetapi kondisi tersebut menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat Malaysia sangat bergantung pada pembiayaan kredit. Ketika suku bunga naik atau ekonomi melambat, tekanan terhadap rumah tangga pun akan terasa jauh lebih besar. 3 negara tetangga Indonesia sedang menikmati momentum ekonomi. Bank Dunia baru saja menaikkan status Vietnam dan Filipina menjadi negara berpendapatan menengah atas, sedangkan Malaysia berhasil mencetak rekor surplus neraca perdagangan berkat ekspor yang kuat. Lantas, bagaimana dengan ekonomi Indonesia? Sebenarnya, Indonesia baru saja mendapatkan kabar baik. Awal pekan ini, lembaga pemeringkat global S&P mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB dengan prospek stabil. Ini artinya Indonesia masih dinilai layak investasi dan memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat. Namun, 2 indikator ekonomi yang dirilis sebelumnya menunjukkan ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya baik-baik saja.
PMI manufaktur berada di zona kontraksi, sedangkan neraca dagang Indonesia mengalami defisit untuk pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir. Defisit ini terjadi akibat impor yang melonjak saat ekspor justru turun. Padahal, pada periode yang sama, Malaysia berhasil mencatatkan kinerja ekspor yang kuat dengan pertumbuhan mencapai 45%, hingga berhasil menorehkan rekor baru pada surplus neraca perdagangannya. Ekonom Indef Didik Rabini mengatakan kondisi manufaktur saat ini bukan hal baru. Data PMI manufaktur yang turun ke zona kontraksi adalah buah dari kebijakan pemerintah yang absen terhadap sektor industri dan investasi selama bertahun-tahun terakhir. Kondisi Indonesia berbanding terbalik dibandingkan Vietnam yang berhasil melakukan transformasi ekonomi lewat strategi industrialisasi berorientasi ekspor. Ini sebenarnya mirip strategi Indonesia di era 1980-an hingga 1990-an saat industri tumbuh 10-12%. Keunggulan juga terlihat pada ekonomi Malaysia. Berkat derasnya aliran modal asing, Malaysia berhasil memperkuat industri teknologinya. Lantas, apa yang perlu dilakukan Indonesia agar tidak semakin tertinggal di antara negara-negara ASEAN lainnya? Baca selengkapnya di Telaah Kata Data, Ekonomi 3 Negara ASEAN Bangkit, Apa yang Terjadi dengan Indonesia di website katadata.co.id. Syarikat hartanah yang tengah rugi tiba-tiba nak buka kilang tayar 1.3 bilion ringgit. Bunyi tak masuk akal kan? Tapi bila korang tahu siapa sebenarnya di sebalik deal ni, korang akan sedar cerita ni bukan lagi pasal tayar. Jadi minggu ini Berjaya Property melalui anak syarikat dorang iaitu Alam Baiduri dah sign JV dengan Wanli Tire daripada China. Projek dia adalah nak buka kilang tayar dekat Bukit Taga, Hulu Selangor di atas sebuah bekas ladang kelapa sawit. Tapi ada satu benda yang korang kena perhatikan. Untuk syarikat yang sedang rugi, Berjaya memegang 30% saja, manakala baki 70% itu adalah milik pihak China. So, ini sebenarnya projek siapa? Dan Wanli Tire ini bukanlah syarikat biasa. Dia sebenarnya adalah milik kerajaan China. Jadi kenapa diorang bina kilang sampai dekat Malaysia? Sebabnya ialah tayar China kena tarif yang tinggi dekat Amerika. Ada yang cecah lebih 100% tarif tu. Jadi untuk elakkan tarif ini, diorang pindahlah kilang masuk ke Asia Tenggara dan Malaysia lah salah satu menjadi hub ekspor diorang. Dan untuk kita, deal ini membawa lebih kurang 1,000 peluang pekerjaan dan juga transfer teknologi. Dan untuk Berjaya pula, ini adalah cara diorang untuk cuba keluar daripada bisnes property yang sedang rugi tersebut. Tapi korang kena ingat, disebabkan diorang ini adalah minoriti, untung tak akan datang dengan segera. Kilang pun kena siap dulu dan ini adalah game jangka panjang. Dan macam inilah korang boleh nampak duit sentiasa bergerak. Dia tak akan duduk diam. Dia akan sentiasa diversify mencari peluang yang baru, merentas negara dan merentas industri. Korang pun boleh buat benda yang sama. Tak perlu modal yang besar, cuma perlukan satu platform yang bagi korang akses kepada semua peluang tersebut. Kapan ya Indonesia tuh semaju Malaysia gitu? Jalanannya bagus, gedung-gedung tinggi. Ojo dibanding-bandingkan yo. Ojo dibanding-bandingkan Indonesia karo Malaysia. Nggak akan iso. Nggak akan iso sama. Negara Indonesia selagi pejabat-pejabatnya nggak memikirkan rakyat ya. Selagi pejabat-pejabat Indonesia mementingkan kepentingan pribadinya, Indonesia nggak akan bisa menyamai negara-negara maju lainnya. Apa meneh karo Malaysia? Ya, jadi nggak usah dibanding-bandingkan, nggak usah berharap kapan negara kita itu bisa seperti negara-negara maju lainnya. Ya, ojo dibanding-bandingkan, Mas. Benar juga sih, gak usah dibanding-bandingkan Indonesia dengan negara-negara maju. Indonesia gak akan mampu, dengan apalagi sama dengan negara Malaysia, beda jauh. Itu memang benar sih, kayak menurut ikinya fakta kayak gitu ya kayaknya. Sedangkan banyak negara-negara yang berlabur ke Malaysia, kenapa tidak memilih Indonesia? Cina aja memilih Malaysia, kenapa tidak memilih Indonesia? Kenapa? Pasti banyak alasannya dari negara Cina, geng. Karena mereka tahu politik isu dalam negara Indonesia ini, geng. Kayak itu makanya tidak berani. Padahal kalau masalah lahan, wah di Indonesia banyak banget tuh, geng. Mau taruh di atas laut bisa, di atas gunung juga bisa, di atas sawah orang juga bisa di Indonesia ini. Kayak gitu ya, geng. Apalagi di atas sungai bisa, di atas danau ada juga tempatnya. Ada, namun kenapa tidak memilih Indonesia? Kenapa harus memilih Malaysia, Cina? Cina loh, katanya teman akrabnya Indonesia loh, ini loh. Yang kita katanya mau berkiblat ke sana, namun Cina memilih Malaysia bukan Indonesia. Kenapa ya? Karena mungkin banyak faktornya, mungkin tentang politik yang berada di dalam negara, mungkin tentang para mayoritas apa namanya para warga
para warga Indonesianya yang tidak sangat mensupport. Nah, sekarang Ikinya akan meresen beberapa video, geng. Kalau betul Malaysia ekonomi tidak baik-baik saja, kenapa ini bisa terjadi? Jom kita simak dulu bersama-sama. Banyak anak muda mutusin pindah ke Malaysia, bukan cuma karena mata uangnya lebih tinggi, tapi ada satu kenyataan pahit yang bikin kamu bakal iri banget kalau bertahan di sini. Bayangin, kamu kerja di sini dapat gaji standar profesional yang kalau dirupiahin itu bisa tembus sampai 2 digit dengan mudah. Tapi plot twistnya, biaya hidup terutama harga makanannya itu mirip banget sama kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta. Kalau kamu di Sarawak kayak aku, kamu masih bisa nemuin kolok mie dengan harga RM5 hingga RM10. Transportasi umum super terintegrasi dan murah, yang kasarnya kamu bisa dapat lifestyle ala ekspatriat, tapi tabunganmu tetap aman sentosa tanpa perlu tersiksa pas akhir bulan. Kamu tertarik kerja di Malaysia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Indonesia lagi pusing kalau lo punya kesempatan pindah negara, lo mau pindah ke negara mana nih? Kalau kita kayaknya bakal pilih negara Upin Ipin nih, dan mau tinggalnya 500 meter dari Menara Kembar nih. Jadi gue kemarin nemu ada di sini, ada satu bangunan yang lagi dibangun persis di tengah kota KL gitu. Kelihatan Kuala Lumpur Tower plus city light-nya Malaysia. Ternyata ini tuh lagi dibangun sebuah apartemen yang tingginya hampir setara sama Menara Kembar. Yaps, 75 lantai dan ini gambaran view-nya. Bahkan fasilitasnya dibangun di lantai paling atas dan kita bisa lihat langsung Menara Kembar. Terus kita dikasih gambaran lobbynya dan ini bener-bener mewah banget sih. Ya mau nggak mau kita tertarik nih lihat unitnya. Dan yang bikin kaget di sini tuh buy one get one. Maksudnya gimana tuh? Jadi beli satu unit pintu tapi dapat 2 kamar kayak gini. Tapi tenang, kalau cuma mau ngambil satu aja tuh bisa. Satu unit studio kayak gini kalau kita convert ke rupiah harganya sekitar 4 eman. Ini dapatnya fully furnished juga. Jadi bener-bener lo nggak perlu bawa barang apa-apa tuh dari Indo. Dan nantinya sertifikatnya udah sertifikat hak milik gitu. Menurut gua ini best deal ya untuk di tengah-tengah ukuran kota Kuala Lumpur gitu kan. Dan bisa lo lihat sendiri kamar mandinya aja udah kayak kamar mandi hotel bintang 5 gitu. Nantinya semua fasilitas akan ditaruh di lantai paling atas. Ini tuh bikin gue berpikir kalau gue ngambil yang buy one get one, satu unit gue tempatin, satu unit lagi gue Airbnb-in. Melihat kompetitor di sekitar sini, hotel-hotel sekitar sini dan nginepnya tuh per malam udah hampir 3 jutaan. Ini jadi cuan banget gak sih? Kalau gue sih bakal pindah ke sini ya. Kalau kalian kemana? 3 hal di Malaysia yang bikin orang Indonesia kaget saat tinggal di sini. Pernah kepikiran tinggal di Malaysia? Nah, ada beberapa hal yang mungkin bakal bikin orang Indonesia cukup kaget saat pertama kali tinggal di sini atau explore di Malaysia. Yang pertama, di Malaysia memang nggak ada ojek motor, tukang parkir, ataupun paoga seperti yang sering kita temui di Indonesia. Jadi, transportasi sehari-hari lebih mengandalkan taksi online, bus, MRT, dan juga LRT. Selain itu, kita juga jarang nemuin tukang parkir di pinggir jalan. Buat banyak orang, kondisi ini memang membuat aktivitas sehari-hari terasa lebih tertib, aman, dan juga nyaman. Yang kedua, hampir di setiap tempat memang tersedia aircon atau kipas angin, mulai dari kafe, restoran, ataupun shopping mall, hingga berbagai fasilitas umum indoor. Jadi meskipun cuaca di luar cukup panas, saat masuk ke dalam ruangan biasanya terasa sangat-sangat nyaman. Nah, yang ketiga adalah sistem transportasi publik di Malaysia sangat terintegrasi. Jadi MRT, LRT, monorail hingga bus saling terhubung dengan baik. Selain mudah digunakan, transportasi umumnya juga generally bersih, nyaman, dan juga menurutku cukup aman untuk digunakan sehari-hari. Nah, kalau kamu tertarik untuk tinggal atau bahkan mau diversifikasi aset di Malaysia, boleh langsung DM. Saya dan timku akan merekomendasi properti yang cocok untuk hunian atau investasi kamu di Malaysia. Kalau mimpinya Indonesia terlalu tinggi, yang seakan-akan bisa mengalahkan dan membuat runtuh negara Malaysia, kenapa banyak anak-anak muda itu pindah ke negara Malaysia? Kenapa coba? Ya pasti ada alasannya. Mungkin di Malaysia lebih oke, pekerjaan lebih banyak, dan fasilitas oke, dan untuk rakyat adil, pajak murah, dan jalan bagus, dan transportasi juga bagus, dan setiap IC mendapatkan tunjangan daripada pemerintah mereka ataupun dari perdana menteri oleh kerajaan mereka, kayak gitu ya, Gang. Ya lebih selesa lah daripada di Indonesia. Kau mengkritik ini kena kalau suram Indonesia pergi aja ke Malaysia, pergi aja ke luar negeri.
Kan gimana kayak gitu ya kan. Jadinya ikinya bingung juga sekarang kayak gitu. Ikinya masih atau stay di sini atau mau pindah ke Malaysia nih. Kalau ikinya pindah ke Malaysia, hmm, otomatis Iki akan menjadi warga Malaysia, ya kan? Menurut kalian gimana, geng? Apa kalian setuju kalau seperti ikinya, mentality seperti ikinya ini kan, ya kan? Yang mentality orang waras, tidak seperti netizen Konoha ataupun seperti anak buahnya Kokori dan lain sebagainya, Benik, Waninur, harimau agam yang tak ada giginya. Silahkan komen di bawah. Oke, so ikinya pamit undur diri dulu. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.